Baik, perkenalkan nama saya Iko Mangarwijaya Saputra. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas C. Jadi saya di sini akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara kasus hak atas pendidikan di Indonesia. Saya akan mengambil contohnya kasus tersebut, yaitu hak atas pendidikan di daerah terpencil. Hak atas pendidikan di Indonesia merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang, namun masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang kesulitan dalam memenuhi hak ini karena keterbatasan infrastruktur, guru, dan sarana penunjang lainnya. Contoh nyatanya seperti di Papua atau pedalaman Kalimantan menunjukkan bahwa banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar seperti gedung, buku, dan tenaga pengajar. Ya, anak-anak harus berjalan kaki untuk menuju sekolahnya. Itu pun dengan jalan yang memang tidak memadai, seperti naik gunung turun gunung. Nah, dan yang kedua itulah hak dan kewajiban yang terlibat. Dalam kasus ini, hak yang terlibat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Pendidikan dasar merupakan hal yang wajib diberikan oleh negara. Kewajiban yang terlibat meliputi kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah ini adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia, terutamanya pada anak-anak. Nah, kewajiban warga negara mengirim anak-anak ke sekolah dan mendukung upaya pemerintah. Jadi orang tua ini harus mengirim anak-anaknya dan mendukung anak-anaknya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga adalah analisis pemerintah dan warga negara. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti program Indonesia Pintar atau bisa disingkat PIP, bantuan operasional sekolah yaitu BOS, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Namun masih banyak kendala seperti keterbatasan anggaran, akses yang sulit, dan kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Nah, namun untuk mereka ini jangankan mendapatkan pendidikan terbaik, mendapatkan pendidikan seperti biasa pun sangat sulit bagi mereka. Nah, karena seperti tadi kekurangan fasilitas seperti gedung, tidak adanya buku, dan kekurangan tenaga kerja dan akses jalan yang memang sulit untuk diakses untuk mereka karena mereka terdapat di daerah yang sangat terpencil. Nah, selanjutnya itulah analisis peran pemerintah. Oh maaf, selanjutnya itulah dampak jika hak tidak dipenuhi. Di sini saya mencontohkan 3 dampak tersebut, yaitu rendahnya tingkat literasi, tingkat tingginya tingginya angka pengangguran, kemiskinan berkelanjutan. Nah, saya ambil contoh tingginya angka pengangguran. Sedangkan kita ambil contoh sekarang ini di Lampung. Walaupun di Lampung fasilitas pendidikannya difasilitasi masih dengan nyaman, tempatnya terjangkau, tapi masih banyak angka pengangguran. Jadi kita bisa lihat loh, kita di Lampung ini kita sekolah ada, kita gampang mengakses, tapi masih banyak pengangguran. Nah, apalagi mereka tidak terdapat belajar, jangan belajar ya karena tidak ada yang mengajari gitu loh. Jadi pastinya kalau misalnya tidak ada yang mengajar, mereka tuh bakal ya paling berkebun. Jadi mereka tidak ada wawasan luas gitu loh seperti kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu solusi dan saran. Solusi yang pertama adalah peningkatan untuk infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Jadi pemerintah tuh diusahakan memberikan infrastruktur di daerah terpencil dan sedikit mempermudah akses untuk mereka gitu. Kalau misalnya aksesnya memang memiliki anggaran yang sangat besar, ya minimal gedungnya dulu gitu. Nah, yang kedua yaitu penguatan program beasiswa dan bantuan pendidikan. Jadi ya pemerintah harus menyediakan lebih banyak beasiswa
untuk siswa-siswa atau mahasiswa agar kita tuh bisa untuk belajar gitu tanpa harus ya mau biaya, karena kebanyakan di Indonesia ini putus sekolah atau tidak sekolah karena mereka orang tuanya tidak memiliki biaya. Nah, dan yang ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat dan LSM. Nah, jadi hanya itu saja dari penjelasan saya tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi saya tutup, sekian, terima kasih.